Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik? Sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Sementara itu Huri memandang tidak semangat ponselnya. Sudah 2 hari suaminya tidak ada kabar. Ia ingin menelpon, tetapi khawatir yang mengangkat ponsel elang malah istrinya. Huri menahan diri untuk sedikit lebih bersabar atas suaminya. Sedang apa dia? Apa dia baik-baik saja? Yah, sebuah pertanyaan sangat sederhana, tetapi ia tidak berani untuk menanyakannya. Gadis itu turun dari ranjang, lalu berjalan dengan malas keluar kamar untuk mengambil air dapur. Sekilas dilihatnya pintu gerbang rumah besarnya, berharap ada suara motor suaminya datang. Namun ia harus bersabar, karena masih ada besok. Tepat hari Kamis, jatah suaminya mengunjunginya. Yah, walau lelaki itu mungkin belum menyukainya, tetapi Huri bisa lebih menerima dan belajar menyukai dan mencintai suaminya. Huri akhirnya memilih tidur dan bersiap untuk besok sore menyambut kedatangan suaminya. Pukul 5 sore, Huri sudah duduk di teras sambil memainkan ponselnya, membagikan foto selfie dirinya yang tengah menikmati teh manis ke akun media sosial Facebook dan juga Instagram. Hatinya sungguh tak sabar menyambut suaminya yang mungkin sebentar lagi akan datang. Hewan serangga mulai menyerang tubuhnya hingga menimbulkan bentol kemerahan, juga rasa gatal. Huri menunggu kedatangan elang sampai digigit nyamuk dan azan maghrib berkumandang. Bu Rima menatap sedih anak gadisnya yang sedang menunggu kedatangan suami di depan teras, mulai dari langit terang sampai gelap. Mungkin elang sedang tak ada pekerjaan di tokonya, makanya terlambat datang. Kamu salat maghrib saja dahulu dan jangan lupa siapkan makanan untuk elang. Nanti saat dia datang, bisa langsung kamu temani makan, ujar Bu Rima menasehati putrinya. Huri mengangguk patuh dengan langkah tidak semangat. Huri naik ke kamarnya untuk melaksanakan sholat maghrib. Selesai sholat, Huri langsung menata meja makan untuk suaminya. Jam semakin lambat berputar. Huri menunggu kedatangan elang sampai terkantuk-kantuk. Makanan pun telah dingin. Bu Rima hanya bisa menahan derai air matanya melihat kesedihan Huri. Ia sepertinya telah salah memilih lelaki untuk anaknya, karena pada akhirnya istri kedua tidak akan pernah dimenangkan oleh siapapun, termasuk takdir. Huri menatap ponselnya dengan sedih. Elang tidak datang, juga tidak memberikannya kabar. Seharusnya jika memang suaminya itu tidak jadi datang, dia dikabari, sehingga tidak menunggu seperti ini. Gadis itu menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia akan menghubungi elang. Siapa tahu suaminya sakit sehingga tidak bisa datang. Benda pipi itu ia letakkan di telinga dengan gemetar. Ia takut tetapi juga penasaran dengan keadaan suaminya. Bahunya merosot, ponsel elang tidak aktif. Ada air yang menggenang di pelupuk matanya. Dengan jemari bergetar, Huri menghubungi nomor Kia. Biarlah dia dikatakan lancang, karena dia hanya ingin tahu kabar suaminya. Halo? Siapa nih? Halo teh, Assalamualaikum. Saya Huri. Heh, mau ngapain nelpon saya? Lancang kamu ya. Udah berani kamu sama saya, ha? Dasar pelakor tidak tahu diri. Kenapa? Kamu mau tahu suami saya sedang apa? Suami saya sedang kelelahan bikin anak dengan saya. Apa perlu saya fotokan pose panas kami berdua agar kamu tahu diri? Tidak perlu kamu tunggu. Karena sampai mati, saya tidak akan izinkan elang menginjakkan kaki di rumah kamu lagi. Dengar itu pelakor, dan dia akan segera menceraikan kamu. Ingat itu. Jumat pagi, elang mengatakan pada Kia akan masuk bekerja hari ini. Ada beberapa pelanggan yang memintanya untuk membetulkan AC dan juga kulkas. Malam panas yang dilewatinya dengan Kia tidak serta-merta membuatnya lupa akan janjinya pada Huri. Sepanjang malam tidurnya tidak nyenyak, mengingat istri mudanya itu mungkin sedang menunggunya. Sarapan mie goreng yang dihidangkan istrinya dimakan dengan lahap. Begitu juga dengan segelas air putih hangat. Abang nanti lembur lagi? Tanya Kia saat mengantar elang sampai di depan teras. Kalau sedang banyak panggilan saja, kalau tidak ya langsung pulang, jawab elang sambil tersenyum. Kia pun membalas senyuman suaminya dengan hangat, lalu mengambil punggung tangan elang untuk dikecup. Abang berangkat ya? Elang sudah naik ke atas motor, menyalakan mesin motornya lalu meluncur di jalanan yang tidak terlalu rata. Jika Kia cukup senang dengan kembalinya elang ke sisinya tanpa perubahan tingkah laku, maka yang terjadi dengan Huri pun sama. Saat air mata membanjiri bantal tidurnya dan juga guling kesayangan miliknya semalaman, Huri sudah bertekad untuk bersikap biasa saja dengan elang.
Jika suatu saat bertemu, itu juga kalau bertemu, ia tidak akan merendahkan dirinya mencari suaminya yang memang lebih pantas ada bersama istri pertama. Ia pun akan tahu diri. Masalah umur yang katanya tidak akan lama, sekali lagi, ia masih perawan. Biar ia serahkan saja pada Tuhan. Bukankah kita tidak boleh mendahului takdir Tuhan? Walau pada kenyataannya, dia tetap melewati fase di mana takdir selalu tidak berpihak pada kebahagiaan dirinya. "Yakin mau ke kampus?" tanya Bu Rima pada Huri. Gadis itu tersenyum sangat manis, kemudian mengangguk. Riasan yang ia poles pada wajah cantiknya bisa saja mengelabui pemandangan orang lain, tapi tidak dengan kedua mata ibunya. Bu Rima tahu, semalaman Huri pasti menangis menanti kedatangan Elang. Ia tidak bisa menyalahkan lelaki itu, karena memang kondisinya serba sulit. Jikalaupun ada yang pantas disalahkan adalah dirinya lah yang mencarikan jodoh untuk anaknya seperti ini. "Kalau tidak enak badan, lebih baik istirahat saja hari ini," kata Bu Rima lagi, sambil mengangkat cangkir teh untuk diarahkan ke bibirnya. Huri menggeleng tanpa suara. Bu Rima hanya bisa menghela nafas. Dia sudah sangat hafal dengan perilaku anaknya. Jika sudah dalam keadaan sedih dan marah, maka Huri akan bungkam sepanjang hari, bahkan berhari-hari. Gadis itu beranjak dari kursinya lalu meraih tangan mamanya untuk dikecup. "Assalamualaikum." Huri berpamitan sambil menggendong tas ranselnya. Motor metiknya sudah siap untuk dikendarai. Walau ada 3 mobil di dalam garasi, tetapi yang menjadi kendaraannya kemanapun adalah si roda 2, kecuali dalam keadaan hujan. Barulah ia mengendarai roda 4 miliknya. Bu Rima hanya bisa memandang sedih kepergian anaknya dari jendela. Nampak Huri mencoba menghibur dirinya yang sedang sedih. Ingin sekali ia menolong putrinya, tetapi rasanya sudah tidak bisa. Karena ia tidak boleh ikut campur lagi masalah Huri dan Elang. Cukup dengan salah menunjuk lelaki saja yang menjadi menantunya. Jangan sampai ia salah langkah lagi dalam menentukan kebahagiaan anaknya. Selama perkuliahan berlangsung, Huri mencoba fokus. Cukup kesedihan yang meluap semalaman, sehingga hari ini dia harus kembali pada rutinitasnya, belajar, bekerja, dan berprestasi. Anggap saja dia tidak bersuami. Itu kata hati Huri. Memang ia tidak banyak bicara selama di dalam kelas. Huri masih asik dengan kertas gambarnya, mencoret-coret sketsa baju anak yang belakangan ini sangat suka ia kerjakan. "Ri, lo nggak ke kantin?" tanya Silvi saat menghampiri meja Huri. "Enggak, masih kenyang," jawab Huri sambil melirik sekilas temannya. Silvi dan Dona temannya saling bertukar pandang. Jika Huri sudah mulai irit dalam berbicara, itu tandanya kondisi hati teman mereka itu sedang tidak baik. Tanpa berkata lagi, keduanya pergi meninggalkan meja Huri. Gadis itu kembali asik dengan pensil dan kertasnya. Bukan hanya dirinya yang ada di dalam kertas, masih ada beberapa orang lagi temannya yang memang tidak memilih ke kantin. "Huri, ada yang cari lo tuh," seru Edmond, teman lelakinya. Lelaki itu baru saja masuk ke dalam kelas dengan memegang 2 cup jus yang baru saja ia beli di kantin. "Siapa?" "Mana gue tahu," sahut Edmond sambil menaikkan bahunya. Wajahnya sih tidak asing, mirip foto profil WA lo. Pensil dalam genggaman Huri terlepas. Gadis itu menatap Edmond dengan tidak percaya. Teman lelakinya itu menunjuk depan kelas dengan dagunya. Huri mengikuti arah pandang Edmond dan matanya tidak percaya. Ada siapa di sana? Mau apa lelaki itu ke kampusnya? Pikir Huri dalam hati. Huri berjalan dengan malas menuju pintu. Bukannya berhenti di depan Elang. Huri acuh saja melewati Elang dengan langkah kaki menuju taman kampus. Elang pun akhirnya mengikuti Huri menuju taman asri di tengah kampus. Taman yang di dalamnya ada beberapa jajaran kursi dan aneka bunga berwarna-warni. Huri duduk di bangku panjang yang kosong, diikuti Elang yang duduk dengan canggung di sampingnya. Untuk beberapa saat tidak ada ucapan apapun yang keluar dari bibir Huri maupun Elang. "Jika tidak ada yang mau dibicarakan, saya masuk ke kelas dulu." Huri bangun cepat dari duduknya. "Tunggu." Elang meraih pergelangan tangan istri mudanya itu, lalu menariknya pelan untuk duduk kembali. Huri mengalah. Ia tidak mau juga membuat keributan di dalam kampus, apalagi sebagian besar teman di kelasnya tahu bahwa ia sudah menikah. "Saya tidak dapat izin dari Kia untuk mengunjungi kamu," Elang mengatakan yang sebenarnya. "Oke." Huri berdiri lagi dan melangkah pergi meninggalkan Elang yang kebingungan.
Kakinya ingin sekali mengejar Huri kembali ke dalam kelasnya, tetapi sepertinya tidak mungkin karena pasti gadis itu akan semakin kesal dengannya. Elang melirik jam tangannya yang menunjukkan pukul 10:30 siang. Itu tandanya masih ada waktu 2 jam untuknya membetulkan lemari es pelanggannya, yang kebetulan lokasinya tidak jauh dari kampus Huri. Gadis itu memutar bola mata jengah saat mendapati Elang pergi begitu saja dari taman, tanpa mengejarnya kembali ke dalam kelas. Hatinya sudah tidak terlalu sakit karena ia sudah memberikan sugesti pada dirinya bahwa ia tidak memiliki suami. Pelajaran kembali dimulai seperti biasa. Huri fokus pada penjelasan dosen dan dapat menjawab beberapa pertanyaan kuis dengan baik dan benar. Tantangan mendesain pakaian santai pun dapat dengan cepat ia lakukan. Hingga tidak terasa, jam dinding sudah tepat berada di angka 12. Kasak-kusuk di ruangannya membuat Huri menoleh ke sana kemari. Keningnya mengerut dalam, tanda tidak paham apa yang sedang menjadi perbincangan teman-teman di kelasnya. Huri melipat 2 tangannya di atas meja, lalu dengan lemas menaruh kepalanya di sana, memejamkan mata sejenak untuk mengusir kegalauan hatinya. "Huri, lihat ke jendela tuh," seru Sylvie sambil terkekeh geli. Huri tersentak, lalu mengangkat wajahnya untuk menatap Sylvie yang tengah menyeringai. "Ada apa?" tanya Huri bingung. "Itu," Sylvie menunjuk ke arah jendela kelas. "Huri Hamasa istriku, tolong dimaafkan kesalahan saya." Spanduk permintaan maaf dengan hiasan balon di sisi kanan dan kiri membuat Huri malu dengan menutup wajahnya. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Elang, lelaki yang menjadi suami paling mengesalkan dirinya. Air matanya sudah menggenang siap untuk tumpah saat ini juga. Huri bangun dari duduknya, lalu menghampiri Elang yang diam dengan tangan masih membentang spanduk. "Kenapa melakukan hal konyol seperti ini?" tanya Huri yang sudah berdiri di depan spanduk. Elang menurunkan spanduk agar bisa melihat wajah istrinya. "Saya melakukan kesalahan, apa saya dimaafkan?" tanya Elang balik sambil melebarkan garis selengkung bibirnya. Huri menggaruk rambutnya yang tidak gatal sambil menahan senyum di balik bibirnya. "Saya maafkan asal apa?" tanya Elang tak sabar. "Cium." Huri memberikan pipinya pada Elang. "Cium, cium, cium," sorak teman-teman kelasnya. "Mau kemana?" tanya Elang dengan canggung saat berjalan beriringan dengan Huri di koridor kampus. "Ke kamar." Langkah Elang terhenti dengan wajah menegang. Lelaki itu menelan ludahnya kasar tanpa berani menoleh pada Huri. Sedangkan gadis yang berdiri di sampingnya malah tertawa cekikikan. Inilah yang membuat Huri sangat sedih bila Elang mengabaikannya. Suaminya ini bagai anak perjaka yang selalu digoda janda, malu-malu tidak jelas. "Saya hanya bercanda, bagaimana kalau nonton bioskop? Atau film horor yang lagi rame di media sosial. Judulnya Huri Ngesot." Elang lagi-lagi terpaksa menghentikan ayunan langkahnya. Mendengar ucapan Huri yang selalu saja asal sebut, ingin ia tertawa. Tetapi tidak mungkin, ia harus tetap jaim di depan istri mudanya. "Mana ada judul seperti itu?" "Yang betul, Suster Ngesot," tukas Elang sambil kembali melangkah menuju parkiran motornya. Huri tergerak. Lalu langkahnya kembali mengekori suaminya hingga ke parkiran. Gadis itu berbelok dan berjalan lurus sampai ke pos penjaga. Ia tampak berbincang sebentar dengan salah satu petugas di sana, lalu mengeluarkan uang berwarna biru dan diberikannya pada pria setengah baya itu. "Uang parkir kampus kenapa mahal sekali?" gumam Elang dengan polosnya. Huri sudah kembali ada di depannya sambil memberikan senyum terbaiknya. Elang merasa jantung dan levernya kembang kempis bila disuguhi senyuman Huri yang terlalu lebar seperti ini. Lelaki itu memalingkan wajah sambil menahan senyumnya. "Tadi kamu bayar parkir ya? Mahal sekali bayar parkir di kampus ini. Saya kirain hanya 2.000 untuk kendaraan roda 2, ujar Elang yang bersiap memakai jaket dan juga helmnya. "Iya, mahal karena motornya nginep di kampus." Elang mengalihkan pandangan pada Huri dengan kening berkerut. "Loh, kenapa motornya nginep di kampus? Apa tidak hilang?" "Saya maunya naik motor sama abang, boncengan kayak orang-orang yang lagi pacaran itu loh." Huri sudah naik jok belakang motor metik suaminya. Elang baru paham, lelaki itu hanya bisa menghela nafas, lalu bersiap mengendarai motornya. "Huri," suara berat lelaki memanggil nama gadis itu.
Sontak Elang dan juga Huri menoleh pada sumber suara. Pemuda tampan, berbadan tinggi tegap dengan perut ratanya. Entah pemuda itu menahan nafas atau tidak, yang jelas penampakannya bak model. Matanya berbingkai kacamata dan sedikit berewokan. Pemuda itu tengah berjalan cepat ke arah mereka. Senyumnya begitu manis pada Huri. Semakin dekat pemuda itu, maka semakin tegas ketampanannya dilihat oleh Elang. Wajahnya seperti artis sinetron Turki yang selalu ditonton Kia malam hari. Elang memasang wajah dingin, seakan dari tidak suka dengan kehadiran lelaki itu di dekat Huri. "Ada apaan kah?" tanya Huri sambil memperlihatkan susunan giginya yang rapi pada teman lelakinya. "Tidak, aku hanya ingin memberikan ini, maaf. Waktu kamu nikah aku tidak bisa datang." Anka memberikan sebuah amplop merah muda pada Huri. Baru saja tangan gadis itu hendak meraih amplop pemberian Anka dengan gerak cepat. Elang mendahuluinya. Huri dan teman lelakinya terheran-heran dengan sikap Elang. "Aku hanya ingin memastikan bahwa ini isinya uang, bukan surat cinta," kata Elang mengangkat tinggi amplop dari Anka, lalu memberikannya lagi pada Huri. "Terima kasih ya bro, gue bawa bini gue jalan dulu." Belum lagi Anka menjawab, Elang sudah menggerakkan gas motornya, lalu meninggalkan pemuda bernama Anka masih dalam keheranan. Huri tertawa terbahak-bahak di belakang kemudi. Bahkan sampai lampu berhenti di lampu merah, gadis itu belum juga menghentikan tawanya. "Ini sudah lampu merah, Huri, kenapa ketawa kamu tidak juga berhenti?" Ledek Elang membuat Huri semakin kuat tawanya. Pengendara motor yang ada di samping kanan dan kiri mereka tentu memperhatikan kelakuan Huri yang sangat konyol. "Abang lucu deh, tadi itu maksudnya manggil Anka bukan Bero, tapi Bro. Kalau Bero itu perut bagian bawah bang, yang suka diurut kalau lagi merosot turun." "Ya, kalau manggil orang gak boleh disingkat. Bero Bero bukan Bro," elak Elang tanpa ekspresi bersalah sama sekali. Huri yang merasa gemas dengan kelakuan Elang memberanikan diri memindahkan tangannya yang sedari tadi hanya memeluk ranselnya. Kini ransel itu dia pindahkan ke punggung, lalu tangannya berada di perut suaminya. Elang menahan nafas untuk beberapa saat. "Abang hamil? Kok perutnya gendut?" ledek Huri sambil tertawa cekikikan di belakang punggung suaminya. Tidak seperti yang lain, lagian laki-laki yang sudah menikah pasti mengalami perkembangbiakan di perut. "Huri, jika saya bicara tolong dengarkan, jadi kamu tidak perlu naik turun seperti itu," protes Elang dengan wajah bersemu merah. Jantungnya berdetak tidak karuan saat Huri kembali menggoda perutnya yang memang sedikit membuncit. Jika dibandingkan dengan angka 4 tadi, tentunya dia tidak ada apa-apanya. Begitu sampai di dalam mall, keduanya langsung naik ke lantai 5, tempat Studio 21 berada. Huri dan Elang berdiri di depan petugas karcis untuk memilih bangku yang akan mereka duduki. "Ini mbak," tunjuk Huri pada deretan paling atas serta paling pojok yang berada pada baris huruf L. "Kenapa paling atas? Mojok lagi?" tanya Elang heran. Huri tidak menyahut, ia hanya tertawa geli sambil meninggalkan Elang dan beranjak ke kantin untuk memesan popcorn dan juga minuman hangat untuk Elang. Kebetulan sekali pintu teater yang akan mereka masuki sudah dibuka. Keduanya langsung masuk ke dalam dan mencari bangku yang tertera pada tiket. Elang duduk paling pojok kanan, tepatnya di bangku L17, sedangkan Huri di bangku L16. Gadis itu meletakkan 2 cangkir kopi di dalam wadah berbentuk bulat yang ada di sisi kursi, sedangkan tangannya memegang popcorn berukuran besar. Lampu bioskop mulai dimatikan. Huri menoleh sekilas pada Elang sambil tersenyum. "Jangan takut bang, filmnya gak serem kok. Orang cuma suster ngeset doang. Kalau dia capek ngesot, ya dia terbang," ujar Huri sambil berkelakar. Elang menelan ludah. Seumur hidupnya belum pernah sama sekali menonton film horor. Konon, film horor Indonesia itu yang paling menyeramkan dari semua film horor di dunia. Seperti ada aura mistis yang menghipnotis penontonnya. Elang mengangguk kaku. Jreng, Allahu Akbar, pekik Elang kaget. Saat iklan di bioskop juga menampilkan cuplikan film tuyul. Lelaki itu mengusap dadanya yang terasa berdenyut. Huri bukannya mengasihani suaminya, gadis itu malah terkekeh geli sambil menutup mulutnya. "Bang, kata teman kampus saya saat menonton film horor harus berpegangan tangan.
bisik Huri menakuti. Memangnya kenapa? Biar nggak dipegang tangannya sama suster yang ngesot. Kalau udah dipegang suster itu, abang nanti dibawa ke dunianya, diinfus. Huri mati-matian menahan tawa, suaminya ternyata sangat polos. Lihatlah yang dilakukan Elang, lelaki itu malah memegang tangannya sendiri dan meletakkannya di atas perutnya yang buncit. Harus pegangan sama orang di sebelahnya. Kalau abang pegang tangan sendiri, nanti susternya mengira abang jomblo. Dia ambil tangan abang, sini pegangan tangan sama saya. Huri menarik paksa tangan Elang dan menggenggamnya. Lelaki itu pun kembali mematung di bangkunya. Udara dingin dari dalam teater yang biasanya menusuk tulang kini tidak berasa apapun. Sepertinya duduk di dekat Huri lebih menakutkan daripada diinfus suster ngesot. Elang merasa jantungnya meluncur turun, sekaligus melesat naik bak roller coaster yang beratraksi di relnya. Duduk berdua saja dalam keadaan dekat seperti ini bersama suaminya membuat Huri tidak hentinya mengucap syukur di dalam hati. Walau sempat ada drama air mata semalam yang menghabiskan 2 box tisu di dalam kamarnya, tetapi terbayar sudah hari ini. Huri pun dapat dengan mudah melupakan apa yang dikatakan Kia padanya. Gadis itu memang harus memaklumi emosi yang dialami Kia karena suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Huri mengeratkan genggaman tangannya pada Elang. "Terima kasih ya bang," kata Huri dengan senyuman harunya. Elang mengangguk dan ikut membalas senyum istrinya. "Bang, jadi kapan mau tidur dengan saya?" Ketika Elang mengatakan ya, bukan main bahagianya hati Huri. Wajahnya menunduk malu dengan detak jantung yang tidak beraturan. Apakah secepat ini? Tangan dan kakinya terasa membeku dan tidak bisa digerakkan. Baru sekedar ucapan, belum sampai jadi nyata. Film suster merangkak itu pun kini sudah tidak menarik lagi. Di kepalanya hanya memikirkan bagaimana nanti saat tidur bersama Elang. Apakah dia sudah menggosok daki? Atau apakah dia sudah memakai deodoran tadi? Huri menjadi pusing sendiri memikirkan bagaimana nanti malam pertamanya dengan suaminya. Elang pun ternyata membuktikan ucapannya. Lelaki itu benar-benar tidur bersama Huri di bioskop. Film horor yang sebenarnya tidak terlalu ia suka karena bisa berdampak padanya saat di rumah. Terpaksa harus ia pelototi selama hampir 80 menit. Maka Elang memutuskan memejamkan mata dengan kepala bersandar di punggung kursi. "Bang, kok tidur? Ayo, filmnya udah habis," seru Huri sambil menepuk lembut pundak suaminya. Elang tersentak, lalu menggosok kedua matanya. Matanya mengerjap beberapa kali untuk melihat keadaan sekitar. "Bang, ayo, katanya mau tidur sama saya," pekik Huri kegirangan. Suaranya memang sedikit berbisik, tetapi cukup jelas didengar oleh pengunjung yang melewatinya. Dua wanita memperhatikan Huri dengan tatapan sebal. Lalu Huri membalasnya dengan wajah masa bodoh. Kalaupun dia tidur sama Elang, itu malah ibadah karena lelaki itu suaminya. Elang bangun dari kursi, lalu berjalan dengan sedikit terhuyung keluar dari koridor bangku. Huri menggandeng lengan suaminya lalu berjalan turun dengan hati yang membucah gembira. "Saya ke toilet dulu ya bang, abang tunggu di situ ya." Huri pun masuk ke dalam kamar mandi perempuan, sedangkan Elang masuk ke kamar mandi lelaki. 5 menit kemudian mereka bertemu kembali di pintu keluar bioskop. "Kenapa?" tanya Elang saat mereka turun dengan lift. "Saya senang akhirnya abang mau tidur dengan saya," bisik Huri dengan wajah merona. Elang melempar wajahnya sambil menahan tawa. "Sudah kan, saya tadi sudah tidur sama kamu." Bukan tidur seperti itu, tapi..." "Huri please, jangan paksa saya ya. Ini saja saya sudah di WA Kia untuk segera pulang dan makan di rumah. Nggak apa-apa ya, saya antar kamu sampai rumah terus saya pulang. Maaf sekali saya tidak bisa menemani kamu makan sore." Wajah Elang sungguh merasa tidak nyaman, apalagi rangkulan pada lengannya mengendur. Lelaki itu tahu bahwa Huri kecewa. "Ya sudah, tidak apa, lain kali saja," jawab Huri akhirnya. Tidak ada obrolan apapun saat mereka sampai di tempat parkir motor. "Tunggu di sini ya sebentar saja." Elang meninggalkan Huri di parkiran. Lelaki itu masuk kembali ke dalam mall untuk membeli beberapa macam roti. "Ini untuk kamu, maaf saya tidak bisa menemani makan sore ya di mall. Makan ini saja dahulu di atas motor bagaimana? Jadikan sama saja seperti saya menemani kamu makan. Atau mau saya suapi di sini?" Elang merasa dirinya sangat konyol dan menjijikan.
Gadis itu akhirnya tersenyum kembali, lalu membuka satu bungkus roti untuknya. Sambil menikmati jalanan sore di ibu kota Jakarta, Huri mengunyah roti rasa coklat kesukaannya. Sesekali ia juga menyuapi Elang yang tengah fokus mengendarai motor. Layaknya pasangan yang baru pacaran, begitulah penampakan Elang dan Huri saat ini. Motor berhenti di depan pagar rumah Huri. Sudah ada Jajang yang berjaga dan menggeser pagar agar Huri bisa masuk. Huri turun dari motor, lalu tersenyum pada suaminya. "Semoga abang ada waktu untuk menginap lagi di sini ya. Jaga kesehatan ya bang." Ada irama sedih saat Huri menyampaikan pesan pada Elang. Lelaki itu tidak bisa berbuat banyak. Sarung tangan motornya ia buka, lalu ia berikan pada Huri, agar wanita itu mencium punggung tangannya. Huri melakukannya dengan penuh sukacita. Elang juga mengusap pucuk kepala istrinya dengan lembut. "Salam untuk mama ya, abang balik dulu," pamit Elang sambil memberikan senyuman terbaiknya. "Assalamualaikum," seru Huri. "Waalaikumsalam." Ada yang sudah pulang, ceria sekali," ujar Bu Rima sambil tersenyum. "Habis ngintip ya?" tebak Huri. "Ngintip apaan? Enggak tuh," elak Bu Rima dengan kening berkerut. "Itu masa baca majalah kebalik?" Huri tertawa melihat kelakuan ibunya. Pasti wanita parubaya itu mengintip. Jika tidak, mana mungkin baca majalah sampai terbalik. "Jadi kalian pacaran?" "Iya sepertinya." "Backstreet mah?" Huri kembali tertawa kecil. "Nggak takut kepergok istri pertamanya?" tanya Bu Rima balik. "Enggak." Huri tahu Tekia tidak seperti istri pertama di novel-novel yang balas dendam pada madunya. Huri juga menikah dengan Bang Elang karena ada restu dari Tekia. "Udah Huri mau mandi dulu ya mah." Huri berjalan senang naik ke lantai 2. Bu Rima sedang memikirkan sesuatu. Jika Elang sulit untuk menginap di rumahnya dan berduaan dengan Huri, sepertinya dia harus bekerja sama dengan besannya untuk melakukan sesuatu. Memang takdir manusia termasuk umur, kesehatan, jodoh, maut, semua di tangan Allah. Tetapi perihal kutukan yang menimpa anaknya, mau tidak mau ia harus percaya agar hal gaib yang bisa menimpa siapapun. Apalagi hal itu dikirimkan oleh orang yang sakit hati pada putrinya. Bu Rima berjalan masuk ke dalam kamar, lalu mengambil ponselnya. Ia menghubungi nomor Bu Latifah, besannya. "Halo, assalamualaikum." "Waalaikumsalam mbak. Lagi apa mbak?" "Lagi nonton India." "Kenapa memangnya mbak?" "Elang sudah tidak pernah lagi menginap di rumah saya. Mungkin istri pertamanya yang melarang." "Saya tidak apa-apa mbak. Mungkin memang bagi Kia masih sangat berat berbagi suaminya." Huri juga awalnya sedih tapi sekarang sudah tidak lagi. Namun kita harus gerak cepat untuk membuat Elang meniduri Huri agar Huri dan Elang sama-sama selamat dari kutukan. "Jadi apa yang harus kita lakukan mbak? Saya bersedia membantu. Nanti saya kirimkan WA apa yang harus mbak lakukan. Mbak Rima yakin ini akan berhasil." "Iya mbak Iva, saya yakin berhasil. Yang penting keduanya selamat. Besok atau lusa kita mulai ya mbak." "Oke, setuju." Bu Rima memutus panggilan teleponnya. Sementara itu, Kia menunggu suami kembali dari toko. Seperti biasa, Elang akan pulang sebelum maghrib jika toko sedang tidak terlalu ramai. Namun jika ada pekerjaan yang harus diburu, maka bisa saja Elang pulang jam 9 malam. Kia baru selesai sholat saat suara motor suaminya memasuki teras rumah. Segera ia bergegas berjalan keluar kamar untuk membukakan pintu. Rumah kontrakan yang mereka tempati memang sedikit berbeda dari kontrakan pada umumnya. Jika di kontrakan Kia ada 2 kamar dan juga 1 ruang tamu, serta dapur berukuran kecil, kamar mandi juga lumayan kecil. Hanya 2 kamar saja berukuran cukup besar. Mereka memang mencari kontrakan yang memiliki 2 kamar, karena mengira Bu Latifah, ibu dari Elang, akan tinggal bersama mereka. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Bagaimana hari ini bang? Rame?" "Alhamdulillah, abang langsung mandi saja ya. Setelah itu baru makan," ujar Elang yang langsung masuk ke dalam kamar mandi. Masih dengan mukenanya, Kia menyiapkan teh manis dan juga makan malam untuk suaminya. "Masak apa sayang?" "Sayur asem, ikan sambal, dan juga tempe goreng." "Wah, sedap sekali itu. Ayo kita langsung makan saja," ujar Elang dengan penuh semangat. Dia baru saja selesai berpakaian dan langsung berjalan menuju meja makan mini yang ada di dapur.
Elang makan dengan lahap, begitupun dirinya. Jika ingin jujur, sejak keluar dari bioskop tadi, lelaki itu sudah sangat lapar. Tetapi mengingat janji makan di rumah bersama Kia, maka ia urungkan niatnya untuk makan di mall. Untunglah Huri sempat menyuapinya beberapa potong roti coklat dan keju saat mereka dalam perjalanan pulang tadi. Wah, abang lupa makan. Promah. Elang menepuk keningnya. Seharusnya dia minum obat lambung dahulu karena sudah terlalu lapar saat makan nasi. Memangnya tadi nggak sempat ngemil apa dulu di toko? Enggak, Dek. Abang pengen buru-buru pulang makan masakan istri abang, jawab Elang sambil tersenyum. Kia mau pasang AC, Bang. Kenapa tidak bilang? Bayar listriknya mahal loh. Pantas saja tadi ketemu Pak Anto di jalan, katanya adem ya sekarang. Jadi karena ini, kamu uang dari mana, Kia? Elang seperti merasa melihat sesuatu saat tanpa sengaja melihat jelas ke dalam kamar ada AC yang menggantung di sana. Sekaligus tidak suka dengan barang elektronik yang dibeli oleh Kia. Sebenarnya bisa saja dia memasang AC di rumahnya, tapi mengingat bayar listriknya mahal, apalagi untuk 2 rumah sekaligus, tentunya lebih efektif dan irit menggunakan kipas angin saja. Saya jual 1 buah cincin Huri. Ya ampun bang, 1 cincin saja harganya 8 juta. Banyak sekali duit bocah itu. Masih ada 1 cincin lagi, kalung, gelang, dan juga anting. Kalau aku jual semua, kita bisa beli rumah bang, ujar Kia dengan antusiasnya. Elang terdiam sejenak sambil mengatur nafasnya yang tiba-tiba saja memburu. Pantaslah ada aneka buah di meja dan juga bantal kursi baru di ruang tamunya. Ternyata Kia baru saja menjual emas Huri. Terus untuk bayar bulanan AC gimana? Ya abang yang bayar, rumah kita gerah banget bang. Pas kipas nanti saya bengek loh. Gak sehat untuk paru-paru. Kalau kita tidur pakai kipas angin, lebih baik pakai AC. Ya memang AC itu adem, tapi gak sehat untuk kantong suamimu ini. Kenapa tidak izin dulu kalau mau pasang AC? Wajah Elang berubah masam. Buah pisang tadi tidak jadi ia habiskan. Matanya fokus menatap Kia yang nampak sangat senang sekali. Apakah selama ini dia kurang menafkahi, sehingga istrinya bak hewan yang baru dilepas dari kandang, saat baru saja memegang uang lebih banyak dari biasanya. Biar kejutan, Kia melebarkan senyumnya. Lagian itu sudah hak aku loh bang, jadi terserah aku mau diapakan emas itu. Gadis itu yang terlalu polos atau entah berpura-pura baik. Dia berikan rumah mewahnya, sekalipun aku tetap tidak izinkan abang menginap di sana. Cukup 1 malam saja. Lanjut Kia lagi sambil membereskan meja makan. Elang hanya bisa menggelengkan kepala, lalu masuk keluar dari rumah untuk berbincang sebentar dengan para bapak tetangga yang tengah berkumpul di pos. Kia pun menyalakan televisi dan bersiap menonton drama Turki kesukaannya. Hingga azan Isya berkumandang, Kia masih fokus pada layar datar besar di lemari buffet. Elang menoleh sekilas, lalu masuk ke dalam kamar untuk mengambil sarung dan juga pecinya. Abang ke masjid dulu ya, seru Elang pada Kia. Wanita itu menoleh lalu mengangguk sambil tersenyum. Film pun habis. Kia bergegas untuk melaksanakan salat Isya di kamarnya yang sekarang begitu adem, bagaikan sedang berada di mall. Kia berguling di ranjang lengkap dengan mukenanya. Baru kali ini dia merasakan udara begitu nyaman di kamarnya. Suara percakapan di luar sana membuat Kia bangkit dari tidurnya. Lalu bergegas membuka mukena, lalu mengganti dasternya dengan baju tidur seksi yang tadi ia beli menggunakan uang Huri. Ia akan menggoda suaminya. Elang naik ke atas ranjang, lalu mengusap paha istrinya. Sayang, bangun. Abang pengen nih. Sementara itu Huri menatap langit mendung yang memayungi bumi siang ini. Sudah pukul 1 siang dan dia baru saja selesai melaksanakan sholat. Masih dengan mukenanya, Huri duduk di dekat jendela sambil membayangkan kehidupan pernikahan yang ia jalani saat ini. Seminggu sudah dari pertemuannya dengan Elang, tetapi lagi-lagi lelaki itu tak ada kabar. Huri tidak tahu harus menghubungi kemana karena sepertinya nomornya sudah diblokir Kia. Tidak mungkin Huri menanyakan suaminya pada mertuanya. Huri semakin bimbang. Apakah dia harus pergi melihat ke toko Elang? Apakah nanti di sana dia tidak akan bertemu dengan Kia? Dapat dipastikan ia tidak akan bisa terlelap malam ini jika tidak menemui suaminya. Percaya atau tidak, walau Elang cenderung abai dengannya, tetapi ia tidak masalah dan hal itu membuatnya semakin penasaran. Langit malah semakin gelap dengan bunyi petir menggelegar.
Huri bergegas merapikan mukenanya, lalu mengambil hoodie berwarna merah muda dari balik pintu, memakainya dengan cepat, lalu menyambar kunci mobil mamanya, sedang tidak ada di rumah. Bibi pun sedang ke pasar. Huri hanya mengirim pesan pada mamanya bahwa ia keluar sebentar. Hujan pun mulai turun. Mobil ia parkir tidak jauh dari sana. Hujan begitu deras. Rolling door toko elang masih terbuka dan motor suaminya pun masih ada di sana. Huri tersenyum, tanda suaminya ada di sana. Ia akan berbincang sebentar saja untuk menyembuhkan rasa rindunya. Hujan yang semakin deras dan Huri lupa membawa payung di dalam mobil, membuat gadis itu menunggu sejenak hingga petir dan kilat yang masih bersahutan hilang. Karena hujan tak kunjung reda, Huri memutuskan untuk turun saja dengan menaiki topi hoodie untuk menutupi kepalanya agar tidak basah. Namun sepertinya hujan yang turun memang sangat deras sehingga tubuhnya tetap basah kuyup. Tangan satunya memegang plastik besar berisi box aneka kek dan juga roti. Hudi berlari dengan hati-hati. Kurang lebih 100 meter dari tempat yang memarkirkan mobilnya. Rasa dingin tiba-tiba saja masuk melalui celah pakaian yang ia kenakan. Kakinya gemetar saat sudah berdiri di depan toko elang. "Assalamualaikum bang," seru Huri dari depan toko. Tubuhnya sudah terlindung dari hujan, tetapi bajunya basah kuyup. Tak ada sahutan, padahal toko buka dan ada motor suaminya di sana. Huri memutuskan untuk berjalan masuk ke dalam toko, karena jika terlalu lama berdiri di depan pintu, tubuhnya semakin kuat terkena angin. Bruk, bungkusan terlepas dari tangannya. "Maaf teh, maaf bang." Huri menunduk malu, ternyata di dalam sana ada Kia dan elang yang tengah berciuman sangat panas. Segera ia berbalik badan dan menembus hujan kembali dengan hati yang patah. Seharusnya ia tidak pernah ke toko, itu bukan tempat untuknya. "Huri!" Elang berdiri kaget, lalu berusaha untuk keluar mengejar istri mudanya. "Ngapain dikejar? Ini tuh pelajaran buat cewek ganjen itu, kalau abang itu hanya suamiku, milikku." Tukas Kia dengan wajah ketus. Wanita itu berdiri dari duduknya, lalu berjalan untuk mengambil bungkusan yang ditinggalkan Huri begitu saja, tanpa menoleh lagi pada suaminya. Kia membuka box kue dan mulai menyantap aneka kek yang super enak berada di lidahnya. "Gadis bodoh, kue enak begini malah ditinggal begitu saja," ketus Kia lagi tanpa memperhatikan ekspresi elang. Huri menangis sejadinya di dalam mobil. Tubuhnya gemetar karena dingin dan juga patah hati. Ternyata rasanya sesakit ini menahan cemburu karena harus berbagi cinta dengan wanita lain. Air matanya yang turun dengan sangat deras membuat tubuhnya semakin menggigil. Mobil diparkir asal di garasi rumah. Huri turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam rumah dalam keadaan menyedihkan. "Huri, kamu dari mana?" Kalimat Burima menggantung saat melihat anak gadisnya basah kuyup sambil menangis dengan begitu menyedihkan. "Ada apa sayang?" tanya Burima lagi pada putrinya. Tetapi Huri bungkam dan berlari masuk ke dalam kamar. Tubuhnya menggigil hebat. Huri memutuskan untuk masuk ke kamar mandi dan membasuh kepala hingga kaki dengan shower air hangat. Burima menunggu anaknya keluar dari kamar mandi dengan gelisah. Ia tahu pasti terjadi sesuatu antara Huri dan elang. Tidak ada yang membuat anaknya menangis sampai seperti ini jika bukan berhubungan dengan suaminya. Pintu kamar mandi terbuka. Huri keluar dari sana dengan tubuh dibalut handuk kimono tebal. "Huri, buk!" Gadis itu pingsan di depan pintu kamar mandi. Dengan dibantu oleh bibi, Burima berhasil memindahkan Huri ke atas ranjang dan memakaikan pakaian hangat untuk anaknya. Tubuh Huri panas tetapi ia juga berkeringat. Burima memutuskan untuk menelpon dokter pribadi keluarga mereka. Burima juga menghubungi Bu Latifah. "Mbak, saya rasa semakin cepat semakin baik melaksanakan rencana kita. Huri sedang sakit, saya rasa ada hubungannya dengan elang. Jika Mbak bisa ke sini sekarang, lalu minta elang menjemput Mbak ke sini." "Oh, baik Mbak Rima, saya ke sana sekarang." Rima berharap rencananya berhasil malam ini. Hujan sudah reda, tersisa gerimis sangat halus yang masih membasahi tanah. Elang sudah berada di rumah dan baru saja mandi. Dia tidak banyak bicara semenjak kepergok Huri berciuman dengan Kia di toko tadi. Wajah kaget dan sedih istri mudanya terekam di kepalanya dengan sangat kuat. Elang duduk di depan rumah sambil memainkan ponselnya. Jarinya ingin mengetik pesan pada Huri, tetapi ragu. "Kring kring." "Ya, halo, assalamualaikum."
Waalaikumsalam, Elang. Kamu bisa jemput ibu di rumah Huri tidak? Ibu masuk angin nih, nggak berani pulang sendiri. Oh ya udah Bu, tunggu sebentar ya. Elang segera ke sana. Elang merasa memiliki kesempatan untuk meminta maaf pada istri mudanya. Kakinya masuk ke dalam kamar untuk memakai jaket motor. Kia masih asik dengan ponsel barunya sambil menikmati kue enak yang ditinggalkan madunya tadi di toko. Abang keluar sebentar, Dek. Jangan kelamaan pulangnya, ujar Kia sambil tersenyum. Elang mengangguk paham, lalu bergegas keluar dari rumahnya. Gerimis pun sudah benar-benar berhenti. Elang mengendarai motornya dengan kecepatan sedang. Tidak perlu waktu lama, ia sudah sampai di depan rumah Huri. Ayo masuk dulu, ajak Bu Latifah saat menyambut Elang sampai. Lelaki itu membuka jaketnya. Ada Elang, masuk dulu. Huri mana mah? Tanya Elang. Badannya sedang tidak sehat, sedang istirahat di atas. Tengokin dulu sana. Tunggu minum nih. Mama udah buatkan, nanti kamu lama di atas malah tidak minum. Bu Rima memberikan cangkir teh yang sudah dicampurkan bubuk perangsang di dalamnya. Elang sama sekali tidak curiga karena cuaca dingin. Elang merasa teh hangat sangat cocok membasahi tenggorokannya. Satu cangkir teh itu habis juga. Elang pamit untuk naik ke kamar Huri. Pintu kamar memang tidak dikunci oleh Bu Rima, dan pakaian yang dikenakan Huri pun sudah diganti dengan yang lebih seksi dan terbuka, tetapi tertutup selimut tebal sehingga Elang tidak menyadarinya. Huri, kamu sakit? Tanya Elang yang sudah duduk di samping istrinya. Tangan Elang terulur untuk memeriksa kening istrinya. Masih sedikit hangat tetapi sudah berkeringat. Mata Huri terbuka pelan saat sayup-sayup mendengar suara suaminya. Abang, ya ampun, saya merasa melihat suami begitu nyata, padahal hanya mimpi saja, gumam Huri dengan mata setengah terbuka. Kamu tidak mimpi, saya ada di sini. Elang kembali mengusap kening Huri yang berkeringat. Tiba-tiba saja kepalanya terasa sangat sakit dan juga tubuhnya merasa gerah. Elang menggosok kuat lehernya karena merasa sangat tidak nyaman. Abang datang. Huri baru sadar sepenuhnya. Wanita itu mencoba duduk tanpa memperhatikan selimut yang menutupi tubuhnya melorot perlahan. Di dalam sana Huri hanya mengenakan pakaian super seksi yang transparan tanpa bra. Mata Elang berkabut dan juga nafsunya perlahan naik saat pemandangan begitu menggoda imannya terpampang jelas dan begitu dekat dengan matanya. Bang, kenapa? Huri merasa aneh saat Elang memajukan tubuhnya begitu dekat dengannya. Lalu lelaki itu menempelkan bibirnya pada bibir Huri. Dua orang wanita parubaya tengah memasang baik-baik telinganya di daun pintu kamar Huri. Mereka adalah Bu Rima dan Bu Latifah. Dua orang tua yang berharap rencana mereka kali ini berjalan dengan lancar. Keduanya saling pandang saat dari dalam kamar Huri tidak menangkap sinyal apapun. Baik erangan atau rintihan nikmat belum terdengar sama sekali. Mbak yakin yang dikasih bukan obat tidur? Tanya Bu Latifah pada besannya dengan berbisik. Iya Mbak, saya yakin udah kasih obat perangsang, bukan obat tidur. Tapi kenapa sepi sekali? Apa jangan-jangan udah kelar? Tanya Bu Rima balik. Bu Latifah mengangkat bahunya tidak paham. Mereka kembali memasang telinga baik-baik di daun pintu. Sakit Bang. Dua wanita tadi terbelalak kaget dengan suara yang terdengar dari dalam. Bahkan dengan gerakan refleks, kedua melakukan tos tanpa suara. Kok anak saya langsung sakit? Emang gak pakai pemanasan? Tanya Bu Rima khawatir. Emang gitu kalau awal-awal Mbak, saya aja gitu. Setelah beberapa kali juga udah enggak. Malam pertama masih pada merengek sakit Mbak. Iya ya Mbak. Enak. Keduanya kembali saling melotot kaget. Mbak, baru sekali kok udah enak sih? Bu Rima kembali bertanya dengan polosnya. Bu Latifah mau tidak mau akhirnya tergelak mendengar ucapan besannya. Bu Rima pun akhirnya ikut tertawa sambil menutup mulutnya. Mereka menghela nafas panjang setelah mendengar erangan sakit sekaligus enak dari pasangan pengantin baru di dalam sana. Bahkan Bu Rima menghabiskan 2 gelas air putih karena beban di pundaknya benar-benar sudah terlepas. Bu Latifah yang baru datang dari dapur juga membawa segelas air dan juga kue lapis buatannya yang memang ia bawa untuk menantu dan besannya. Mbak, kita lega ya, akhirnya kutukan Huri bebas juga malam ini, ujar Bu Latifah dengan senyuman. Iya Mbak, saya yakin setelah ini Elang pasti memberikan sedikit perhatian pada Huri.
Kasihan anak saya kalau dianggurin terus, balas Bu Rima dengan raut wajah sedih. Bu Latifah menjadi tidak enak. Wanita itu beranjak dari duduknya, lalu ikut duduk di samping besannya. Mbak Rima jangan khawatir, saya akan pantau Elang agar ia berlaku adil pada Huri dan juga Kia. Saya tidak bisa berat sebelah pada dua menantu saya. Karena saya sayang keduanya, tapi saya akan ajarkan Elang untuk dapat menyayangi dan bersikap adil pada dua istrinya, ujar Bu Latifah menenangkan besannya. Bu Rima pun mengangguk paham. Keduanya menonton televisi sambil menikmati kue lapis beras buatan Bu Latifah. Sementara itu Kia yang terlalu asik dengan ponsel barunya baru merasa ada yang aneh di dalam rumah, sepi dan sangat lengang. Wanita itu melihat jam di dalam ponsel yang sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Tetapi suaminya tak kunjung pulang. Wanita itu menekan lama tombol angka 1 pada layar dan menampilkan nama kontak suaminya. Namun panggilan itu tak kunjung tersambung. Kia menjadi resah. Pikiran buruk pun kembali hadir di kepalanya. Bisa saja suaminya ada di rumah Huri malam ini. Tapi tidak mungkin juga. Kia akhirnya memutuskan menelpon mertuanya. Halo, assalamualaikum Bu. Halo Kia. Waalaikumsalam, ada apa nak? Apa Elang ke rumah ibu? Iya, itu ketiduran di ruang depan. Habis ada temennya dari sini, kamu gak usah menunggu. Setelah ini ibu bangunin Elang, biar lanjut tidur di rumah kamu aja. Oh gitu, pantesan saya telepon tidak nyambung Bu. Ya udah kalau gitu bilang Bang Elang pintu rumah tidak saya kunci Bu. Oke. Sambungan terputus. Bu Latifah dan Bu Rima yang sedari tadi menahan nafas saat ada panggilan dari Kia, kini bisa menghela nafas lega. Maafkan saya Mbak, gara-gara saya jadi bohong gini, ujar Bu Rima lagi dengan perasaan tidak enak hati. Bu Latifah tersenyum. Bohong demi anak itu nggak apa-apa Mbak, ujar Bu Latifah lagi sambil tergelak. Elang dan Huri baru saja selesai dengan satu sesi pertautan cinta mereka di bawah pengaruh obat perangsang. Lelaki itu tumbang setelah berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia tertidur dengan sangat pulas sambil memeluk tubuh Huri yang masih dalam keadaan polos. Hanya selimut tebal yang menutupi tubuh keduanya. Huri memandangi wajah suaminya yang lelap. Mata, hidung, dagu, bahkan kini bibir suaminya yang merah karena ulahnya membuatnya begitu takjub. Suamiku tampan, gumam Huri dalam hati. Jari telunjuknya terangkat, menyusuri kulit wajah suaminya dengan perlahan, mulai dari kening, turun ke hidung, mancung, kemudian berhenti di bibir Elang. Huri sedikit menaikkan tubuhnya dari suaminya, lalu memberikan kecupan singkat di sana. Terima kasih Bang.